siapakah Albani? Apakah emang kita harus ikut Syekh Albani dalam hadis sahih, disahihkan Albani, dhaifkan Albani? Kita cek dulu. Syekh Albani itu beliau peneliti hadis lebih dari 20 tahun. Itu harus diakui. Dan beliau punya karya banyak. Makanya Syekh Said Mamduh, gurunya antum di Mesir, memasukkan beliau ke daftar ahli hadis. Siapa yang masukin? Syekh Said Mamduh, murid terbaik Syekh Yasin Al-Fadani dalam ilmu hadis. Murid terbaik siapa? Syekh Yasin Al-Fadani dalam ilmu hadis. Beliau juga murid dari Sidi Abdullah Al-Ghumari. Lalu masalahnya apa? Kita cek apakah Syekh Said Mamduh membiarkan begitu saja? Enggak. Meskipun digolongkan ahli hadis, tapi Syekh Albani dikritik, bahkan dikeroyok habis-habisan oleh ulama. Kita lihat Syekh Albani itu pertama terkenal kapan? Waktu di Suriah, tinggalnya di Damaskus. Itu langsung berhadapan dengan ulama besar bernama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kalah debat langsung. Lalu pindahlah ke Yordan. Pernah juga pindah ke Madinah, ya, balik lagi ke Yordan. Wallahu alam apa gimana susunannya itu. Di Yordan beliau menjadi penulis salah satu penerbit, muridnya namanya Zuhair Shawis. Tapi setelah beberapa kali Zuhair Shawis ini kemudian menerbitkan sebanyak mungkin. Dikira oleh Syekh Albani Zuhair Shawis menerbitkan tapi tidak kasih dia reality. Berdebatlah mereka, pecah kongsi. Tahu pecah kongsi? Ya. Akhirnya Syekh Albani memarahi Zuhair Shawis dan menulis itu dalam muqaddimah sifat salat Nabi. Bagaimana marahnya dia kepada Zuhair Shawis. Dianggap Zuhair Shawis itu mengeksploitasi dia. Tapi di video terakhir Syekh Zuhair Shawis hampir nangis. Apa katanya? Saya murid Syekh Albani. Saya sudah memberikan hak-hak Albani. Sekian ribu meter tanah di Yordan yang mahal itu aku kasih untuk Albani. Kita perlu tahu dinarnya Yordan itu mahal, sama dengan pound sterling, kalah dolar. Gak ada apa-apanya dolar, apalagi rupiah, ya. Mampus kita kalau ke Yordan, ya. Langsung bokeh. Saya ke Yordan cuma berapa hari langsung bokeh, Pak, ya. Gak berani beli apa-apa di sana. Itu Syekh Albani udah diberi macam-macam, tapi dia dihasut oleh beberapa murid yang lain yang melihat kedekatan Syekh Zuhair Shawis terlalu dekat kepada Syekh Albani. Maka antum hati-hati, saya hati-hati. Kedekatan itu terkadang jika berlebihan, kadang membuat itu menjadi awal permusuhan yang luar biasa. Jadi sama orang jangan dekat amat, ya. Dekat boleh, tapi jangan terlalu ta'assub, fanatisme. Pecah kongsi sudah. Lalu Syekh Albani pernah bertugas, ya, diundang jadi dosen di mana? Nah, ini ajaib nih, di Madinah. Nggak pernah kuliah tapi jadi dosen. Mirip kayak Buya Hamka, nggak pernah kuliah tapi jadi dosen. Tapi karena beliau nggak pernah jadi mahasiswa, langsung aja jadi syekh, maka cara ngajarnya beda dengan cara ngajar dosen. Cocoknya sama pengajian. Beliau berfatwa agar mengeluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Akhirnya nggak lama konflik lagi, keluar lagi. Walhasil Syekh Albani penuh kontroversial. Saya sudah teliti, Syekh Albani punya satu sanad hadis dari Syekh Raghib At-Tabbagh. Namun info terakhir dari Syekh Ali Jum'ah bahwa beliau telah merobek ijazahnya. Wallahu alam, ya. Beliau nggak menghargai lagi ijazahnya. Tapi dalam Sahih Abi Dawud dia cerita, Syekhi fil ijazah Syekh Muhammad Raghib Tabbagh. Dia sebut Syekh dalam mengijazahkan. Satu doang ijazahnya ada. Semoga dengan ijazah itu Syekh Albani termasuk ahli hadis bersanad, tidak hanya ahli hadis peneliti. Ahli hadis itu bisa non muslim loh. Mau tahu ahli hadis non muslim? Mau tahu? Namanya Wensing. Pernah dengar? Dulu ada kitab, dulu semua syekh kiai punya. Namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras.
sebelum ada Google, belum ada aplikasi Syamilah, aplikasi ini dan itu, orang kalau cari hadis lewat Al-Mu'jam Mufahras. Itu pimpinan proyeknya namanya Wensing, ahli hadis orang Belanda. Tapi sampai mati tidak percaya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis tapi kolbunya berhadas. Itu nasibnya, kasihan nggak tuh? Kasihan. Maka ahli hadis tuh nggak mesti mukmin. Kan itu peneliti doang. Tapi kalau muhaddis pasti mukmin. Muhaddis itu yang man qala haddasana, yang meriwayatkan hadis langsung dari gurunya, dari fulan disebut muhaddis. Semoga Syekh Albani disebut muhaddis karena satu sanad itu cukup insyaallah. Ya. Saya kapan ternyuh dengan Syekh Albani? Setelah saya kritik Syekh Albani habis-habisan di pengajian-pengajian, ternyata sampailah kitab itu, Sifat Salat Nabi. Kita baca sampai akhir dari maghrib sampai isya. Di akhir dia berdoa, ya Rabb, jadikan aku orang di hari kiamat yang berkumpul di zumratil muhaddisin, di kelompok ahli hadis. Itu saya nangis tuh bacanya. Oh, ternyuh juga kita. Berarti Syekh Albani sebenarnya niatnya baik, cuma manhajnya tidak tepat. Jadi mungkinkah orang punya niat baik, manhajnya tidak bagus? Mungkin. Bukankah aliran-aliran sesat itu sebenarnya tidak mau sesat? Tapi manhaj dia sesat, benar nggak? Mohon maaf, agama-agama lain tujuannya baik nggak? Tapi cara beragamanya benar nggak? Nggak benar. Apalagi dalam persoalan hadis. Syekh Albani itu seharusnya jadi peneliti hadis aja, nggak usah menjadi mufti. Tapi dia suka berfatwa, padahal dia tidak pernah kuliah, nggak pernah dapat ijazah untuk berfatwa. Kami untuk fatwa dapat ijazah dulu dari guru, tapi sampai sekarang kita nggak pernah menilai diri kita bisa berfatwa, cuma nukil fatwa aja. Jadi bolehkah Syekh Albani dijadikan rujukan dalam sahih tidak sahih? Boleh dengan syarat. Dengan syarat apa? Tidak ada kontradiksi antara dia dengan ulama-ulama yang huffaz. Contohnya, Imam Tirmizi bilang hadisnya sahih atau hasan, terus Albani bilang dhaif, pakai Imam Tirmizi. Contohnya apa? Dulu pernah kita kasih contoh. Imam Tirmizi menyebut hadis mengazankan anak baru lahir, hadisnya sahih hasan. Tapi Syekh Albani bilang dhaif. Kita pakai mana? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi murid siapa? Murid Bukhari. Gurunya ratusan. Syekh Albani gurunya cuma satu. Oh, Syekh Albani itu kutub buku, lebih kutub buku Imam Tirmizi. Ya, Syekh Albani banyak hafal hadis, yang benar. Buktikan kalau iya. Ya, kita udah dengar rekaman-rekaman Syekh Albani, itu nggak hafal sanad hadis. Alhamdulillah kita minimal hafal lah satu sanad hadis inamal amal niat dari kita sampai ke Nabi ya. Nanti kita sambung-sambung dengan riwayat-riwayat yang lain, insya Allah. Ya, saya juga masih ngapalin Sahih Bukhari, belum selesai. Ya, semoga selesai sebelum wafat, amin. Ya, biar nanti menjadi penghafal Sahih Bukhari, insya Allah. Oke, jadi Syekh Albani boleh dipakai dengan syarat apa? Tidak ada kontroversi dengan ulama.